Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita membahas materi tentang regresi linear sederhana. Mode regresi linear sederhana yaitu YI sama dengan beta 0 ditambah beta 1 XI ditambah epsilon I, di mana I mulai dari 1, 2, sampai dengan N. YI merupakan nilai dari variabel dependen pada observasi ke I. Beta 0 dan beta 1 merupakan parameter model, epsilon I merupakan komponen error yang merupakan pengaruh variabel bebas lain selain variabel X. XI sendiri adalah variabel bebas X pada observasi ke I. N adalah banyaknya data observasi sampel. Catatan, beta 0 dan beta 1 disebut juga sebagai koefisien regresi. Beta 0 itu merupakan intercept dan beta 1 merupakan slope atau gradien garis yang menyatakan perubahan nilai Y untuk setiap kenaikan satu satuan X. Ada beberapa asumsi yang harus dipenuhi dari regresi linear sederhana, yaitu YI atau variabel tak bebas atau dependent variable merupakan random variable yang bersifat stokastik. XI yang merupakan variabel bebas atau independent variable ini bersifat fix atau non-stokastik atau disebut bukan merupakan variabel random. Ekspektasi dari epsilon I atau ekspektasi dari error itu sama dengan 0 dan ekspektasi dari epsilon I epsilon J atau sama dengan ekspektasi dari epsilon I kuadrat itu sama dengan sigma kuadrat. Ini pada saat I sama dengan J atau kita sebut homoskedastik. Ekspektasi dari epsilon I, epsilon J sama dengan 0, ini pada saat I tidak sama dengan J, yang kita sebut non-autocorrelation. Berikutnya, epsilon I merupakan random variable yang terdistribusi secara bebas dan identik mengikuti distribusi normal dengan rata-rata 0 dan varian sigma kuadrat. Atau secara notasi kita tulis bahwa epsilon I berdistribusi normal 0 sampai sigma kuadrat. Nah, asumsi-asumsi ini harus dipenuhi. Nah, bagaimana jika ada asumsi yang tidak terpenuhi? Bagaimana mendeteksinya dan bagaimana menguji serta bagaimana alternatif solusinya? Itu akan dibahas pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Nah, sifat penting dari regresi linear sederhana, yang pertama bahwa nilai Y berisi penjumlahan dua komponen, yaitu beta 0 ditambah beta 1 XI dan suku random epsilon I. Karena ekspektasi dari epsilon I sama dengan 0, maka ekspektasi dari YI sama dengan beta 0 ditambah beta 1 XI. Nilai observasi Y akan berada di sekitar garis regresi, bisa di bawah atau di atas garis. Nah, simpangan ini yang kita sebut dengan error. Suku epsilon I diasumsikan memiliki varian yang konstan, yaitu sigma kuadrat, sehingga varian YI juga konstan, yang besarnya sigma kuadrat. Suku epsilon I diasumsikan tidak saling berkorelasi dengan epsilon J, sehingga YI juga tidak saling berkorelasi dengan YJ. YI berasal dari suatu distribusi peluang dengan rata-rata beta 0 ditambah beta 1 XI dan varian sigma kuadrat. Dugaan atau estimasi parameter dari regresi linear ada dua, yaitu metode maximum likelihood method dan least square method. Di mana least square method ini terbagi menjadi dua, ada yang dinamakan ordinary least square atau OLS dan generalized least squares atau GLS. Dari least square. Pada prinsipnya, untuk least square ini adalah meminimumkan jumlah kuadrat error. Nah, pada model regresi linear sederhana dengan asumsi yang telah diberlakukan,
maka dipakai metode OLS untuk mengestimasi parameter modelnya. Sehingga estimasi titik dari parameternya, yaitu untuk beta 0 adalah Y bar dikurangi beta 1 X bar, sedangkan estimasi untuk beta 1 yang tidak lain adalah SXY dibagi dengan XXX, rumusnya adalah seperti ini. Berikutnya prediksi atau estimasi untuk Y, jika nilai X diketahui adalah YI cap sama dengan beta 0 cap ditambah beta 1 cap kali X. Y. Contoh penjualan Red Auto. Sebagai bagian dari kampanyenya, Red Auto menggunakan media televisi untuk iklan selama suatu akhir pekan. Ini berikut adalah data dari 5 sampel penjualan, di mana banyaknya iklan TV ini merupakan variabel X dan jumlah mobil yang terjual merupakan variabel Y-nya. Untuk banyak iklan satu kali, maka jumlah mobil yang terjual sebanyak 14 buah mobil. Untuk iklan 3 kali, terjual 24 mobil, dan seterusnya. Sehingga untuk setiap X dan Y saling berpasangan. Untuk menghitung beta 1 dan beta 0 dengan menggunakan rumus tadi, kita diperoleh hasil perhitungan beta 1-nya adalah 5. Ini merupakan kemiringan dari persamaan regresi. Sedangkan interceptnya, yaitu beta 0, kita peroleh nilai sama dengan 10. Estimasi persamaan regresinya adalah Y cap sama dengan beta 0, yaitu 10, ditambah dengan beta 1, yaitu 5 kali X. Persamaan regresi ini kita interpretasikan bahwa jika banyaknya iklan bertambah sebanyak 1 kali, maka dapat meningkatkan rata-rata banyak penjualan mobil sebanyak 5 buah mobil. Kalau kita gambarkan dalam diagram secara grafik seperti ini, maka titik-titik tadi penjualan 1, iklannya 1, maka berhasil menjual sebanyak 14 mobil dan seterusnya. Selanjutnya bisa ditarik garis persamaan garis, yaitu Y sama dengan 5X plus 10. Nah, titik-titik ini berada di sekitar garis regresi tersebut, baik di atas ataupun di bawahnya. Contoh lainnya adalah mempelajari hubungan antara usia mobil, usia kendaraan dengan harga jualnya. Kalau usianya 5 tahun, maka harganya adalah sekitar $8.500. Ini dalam $100 ya, per $100. Dan seterusnya, dengan cara yang sama, kita mau melihat, kita gambarkan dulu secara grafisnya, bahwa setiap penjualan mobil, setiap usia mobil kendaraan di sumbu X, ini Y-nya adalah harga jual mobilnya. Nah, jadi X ini adalah usia kendaraannya dan Y ini adalah harga dari kendaraannya. Untuk perhitungan secara manual, akan lebih baik kita menggunakan tabel seperti ini, membuat tabel ini, yaitu kita membuat kolom X kali Y dan membuat kolom X kuadrat, sehingga kita bisa hitung masing-masing X dan Y-nya seperti ini. Dan yang paling bawah adalah total dari masing-masing kolomnya. Nah, perhitungannya menggunakan rumus tadi bahwa SXX seperti ini, SXY ini. Nah, beta 1 cap atau kita sebut dengan B1 hasilnya adalah negatif 20,26. Sedangkan beta 0 cap atau sama dengan B0 kita peroleh nilai 195,47. Sehingga persamaan regresi yang terbentuk adalah
Y cap sama dengan 195,47 dikurangi 20,26X. Nah, di sini beta 1 bernilai negatif. Ini menunjukkan bahwa usia mobil semakin bertambah usia mobil, maka akan menurunkan harga jual mobil tersebut. Nah, persamaan regresi ini bisa kita interpretasikan bahwa setiap usia mobil bertambah 1 tahun, maka rata-rata harga mobil akan turun sebesar $2.026. Jika kita gambarkan secara grafis, maka persamaan regresi tadi berupa garis lurus seperti ini, dan garis ini berada di antara titik-titik sebaran datanya. Berikutnya, sifat-sifat dari persamaan regresi linear sederhana. Yang pertama, bahwa sigma EI ini sama dengan 0, sigma EI kuadrat minimum, sigma YI sama dengan sigma YI cap, sigma XI EI sama dengan 0, sigma YI cap EI sama dengan 0. Dan garis regresi pasti akan selalu melalui titik X bar, Y bar. Sifat-sifat estimator dari least square. Jika semua asumsi yang diberlakukan terhadap model regresi itu terpenuhi, maka menurut suatu teorema Gauss-Markov teorema, bahwa estimator tersebut akan bersifat blue, yaitu Best Linear Unbiased Estimator. Best itu terbaik, yaitu mempunyai varian yang minimum. Linear itu linear dalam variabel random Y-nya. Unbiased itu tak bias. Artinya, estimator tersebut akan unbiased, linear, dan mempunyai varian yang minimum di antara semua estimator unbiased dan linear yang lainnya. Nah, berikutnya adalah data dari Westwood Company. Sebuah perusahaan, yaitu Westwood Company, sedang meneliti tentang hubungan antara jumlah spare part yang diproduksi dalam satuan lot dengan jumlah jam kerja yang diperlukan dari 10 proses produksi terakhir. Berapa besar pengaruh jumlah spare part yang diproduksi terhadap jumlah jam kerja yang diperlukan? Nah, lakukan penaksiran titik parameter untuk mengetahui besar pengaruh tersebut. Berikut datanya. Ada 10 data di sini di mana ukuran lotnya sendiri adalah, misalkan untuk data pertama lotnya 30, jumlah jam kerjanya adalah 73, dan seterusnya. Jadi lot ini sebagai variabel X-nya, jam kerja ini sebagai Y-nya. Nah, interval konfidensi 1 min alfa kali 100% untuk beta 1, kita rumuskan seperti ini. Bahwa peluang untuk beta 1 ini adalah antara beta 1 dikurangi S beta 1 dikalikan T 1 min alfa per 2 dengan derajat bebas N min 2 sampai dengan beta 1 plus S beta 1 kali T 1 min alfa per 2 kali, dengan derajat bebas N min 2. Ini peluangnya adalah 1 min alfa kali 100%. Nah, pada contoh Westwood Company yang tadi, kita peroleh data bahwa banyaknya data adalah 10. Setelah kita hitung beta 1 dan beta 0-nya, beta 1-nya 2 dan beta 0-nya 10. Sedangkan SSE-nya 60, MSE ini adalah SSE dibagi N-2, yaitu dibagi 10-2 atau dibagi 8, maka nilainya 7,5. Sehingga confidence interval 95% untuk beta 1, nilainya adalah
antara 1,89 sampai 2,11. Jadi dengan menggunakan rumus yang di atas, dengan memasukkan angka-angka ini, maka diperoleh interval antara ini, nilai beta 1-nya. Dan beta 1 sendiri sebenarnya adalah 2,0. Berada di antara 1,89 sampai 2,11. Interpretasinya, dengan tingkat kepercayaan 95%, jika jumlah spare part yang diproduksi bertambah 1 unit, maka akan meningkatkan rata-rata jam kerja antara 1,89 sampai 2,11 jam. Berikutnya, peramalan nilai rata-rata Y pada X sama dengan X0. Syaratnya, X yang ditentukan berada dalam interval data yang dimiliki. Kita dapat rata-rata Y-nya atau ekspektasi Y-nya, atau kita juga bisa menuliskan dengan simbol mu Y dengan syarat X, yaitu beta 0 ditambah beta 1X. Sehingga Y cap-nya adalah B0 ditambah B1X, variansnya ini, atau kita tulis variansinya ini rumusnya, estimasi variansinya atau SY cap kuadrat, rumusnya ini. Nah, interval konfidensi 1 min alpha kali 100% untuk rata-rata Y pada X sama dengan X0 adalah sebagai berikut. Sedangkan peramalan nilai individu Y pada saat X sama dengan X0 dengan YI ini, varians ini, dan estimasi varians ini, maka interval konfidensi 1 min alpha kali 100% untuk nilai YI pada saat X sama dengan X0, nilainya ada di antara YI cap dikurangi T alpha per 2 N-2 SYI sampai dengan YI cap ditambah T alpha per 2 N-2 kali SYI. Nah, ini adalah kasus. Silakan dikerjakan. Buat garis regresi dari data berikut. Diketahui XI adalah banyaknya kalkulator yang diservis dan YI adalah waktu yang diperlukan untuk pengerjaannya. Baik, demikian materi pertemuan kedua ini. Mudah-mudahan dapat dipahami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.